Di hari kelima, ia berada di negeri gaib itu. Sosok yang menyerupai dirinya pun muncul ke tempatnya beristirahat. Ia menyampaikan pesan dari ratu tertinggi, ujarnya, supaya ia membawakan ramuan yang dioleskan di perjalanan betisnya dan menyembuhkan rasa sakit di betis Andrea. Andrea merasa lambat laun kesehatannya pun menjadi pulih. Ia telah dapat ruku secara sempurna dalam sholat, dan Andrea bisa berjalan dengan biasa seperti halnya saat ia tidak cedera. Andrea diajak oleh sosok kembarannya itu ke sebuah lorong yang penuh kemilau bersinar, dan ia pun mendekat ke arah lorong itu. "Tutup matamu sebentar," ujar sosok kembarannya itu. Andrea pun menuruti apa yang diminta oleh sosok kembarannya tadi. Sewaktu menutup kelopak mata selama 10 menit, akhirnya Andrea membukanya kembali. Ia melihat ke sekeliling kiri kanan tempat ia sekarang berada. Ia merasa sudah tidak ditemani lagi oleh sosok kembarannya itu lagi. Please subscribe our Paula Rahamesti channel. Satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Andrea merasa jalan menuju ke gumuk pasir tempat Savitri menunggunya itu sudah benar. Setelah selesai berganti pakaian di cerukan karang pesisir, Andrea di benaknya kepingin cepat-cepat menemui Savitri lagi untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Namun, ia menyaksikan adanya ilusi air dari kejauhan. Seakan-akan bentang samudera di depannya kian mendekat ke arah Andrea. Sembari melangkah cepat menuju ke gumuk pasir, Andrea mendengar sayup-sayup sampai suara-suara memanggilnya. Namun ia tak hiraukan suara-suara itu. Ia bisa melihat beberapa temannya memanggil-manggil dari atas, dan ia melihat teman-temannya dari kejauhan. Namun Andrea tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Seolah-olah ada dinding pembatas di antara diri Andrea dengan teman-teman di sisi gumuk pasir yang meneriakinya. Tiba-tiba gulungan air setinggi pohon kelapa menggulung daratan tempatnya kini berada. Andrea dalam keadaan setengah sadar masih berusaha menjaga keseimbangan tubuh dan merangsek ke tempat yang lebih tinggi sambil berpegangan pada sebilah pohon kelapa. Namun kerasnya terpaan air membuatnya menjadi terhuyung-huyung ke air laut. Dan saat itu Andrea tidak lagi mampu menjaga keseimbangan lagi, sehingga ia terjerembab ke pusaran air yang dalam kondisi tubuh berputar-putar dan terhisap ke arah bawah permukaan air laut dan terus menghunjam ke dasar samudera.
Seterusnya Andrea tidak ingat apa-apa lagi. Dia merasa dirinya saat itu berada di atas dipan dari cangkang tiram beralaskan bahan spons yang empuk seperti kasur di rumahnya. Matanya mulai melihat ke arah samping tempat ia terbujur itu. Dia memperhatikan sekelilingnya sembari tetap rebah. Ia tidak merasa seperti di dunia yang sebenarnya. Seseorang berpakaian seperti pakaian adat zaman dulu menghampirinya dan mengajaknya berbicara dalam bahasa Kawi yang sangat asing baginya. Tidak seperti bahasa Melayu dan tidak seperti bahasa-bahasa besar di Pulau Jawa, seperti bahasa Sunda, bahasa Cirebonan, bahasa Banyumasan, atau bahasa Jawa umumnya. Akhirnya menurut penuturan Andrea, muncul dua orang yang sedikit banyak memiliki logat yang sama dengan bahasa sehari-hari Andrea, yakni bahasa Alai. Entah dari mana mereka bisa bertutur dalam kalimat-kalimat yang sering diucapkan dengan sahabat-sahabatnya di sekolah. Andrea mencubit kulit lengannya. Dia ragu apakah ia berada di dalam mimpi, di tidurnya. Namun, Andrea tidak merasa sakit beneran. "Ah, aku nggak lagi dalam mimpi," gumam lirih Andrea sendiri. "Kamu dalam keadaan terluka dan kami di sini yang akan merawatmu," ujar salah satu dari kedua manusia bertinggi badan 190 cm dan berbadan kurus-kurus itu. Andrea masih yakin Tuhan menolong dirinya. Terakhir yang diingatnya saat ia terseret ombak besar di arah ke gumuk pasir di pos 6 kegiatan gladi paripurna lapangan. Salah satu dari kedua orang unik itu membawa baki berisi 3 cawan, yang satu berisi air minum dan 2 berisi makanan yang Andrea sendiri belum pernah melihat. Makanan apa itu? Andrea menerima pemberian dari orang itu, lantas kedua orang tadi pergi meninggalkan dirinya. Karena Andrea merasa lapar, dia memakan apa saja yang diberikan tadi oleh orang yang datang barusan. Orang yang berpakaian adat zaman dulu itu pun muncul lagi seketika setelah ia selesai makan. Ia mempersilahkan agar Andrea ikut bersamanya. Andrea bingung mencari sepatu ketsnya. Ia menemukan ransel dan sepatu ketsnya ada di samping tempatnya rebahan barusan. Ia mengambil ransel itu dan sepatu kets ia kenakan kembali tanpa mengenakan kaos kaki karena kaos kaki yang ada di dalam kondisi basah kuyup. "Kamu tidak usah takut. Kami yang akan menjagamu sampai kamu pulih kembali," ujar orang yang berada di sisinya itu. Setelah berdiri dan mencoba berjalan mengikuti orang itu, Andrea merasa dirinya agak sedikit pegal dan nyeri di betisnya. Jalannya pun tidak setegap saat Andrea dalam kondisi bugar. Akhirnya Andrea dihadapkan ke sebuah tempat yang penuh dengan ramai orang berpakaian seperti hulu balang, dengan memegang tombak dan perisai seperti di dalam kisah-kisah kerajaan yang kerap dibacanya sewaktu di SMP dulu. Dia bertemu dengan seseorang berpakaian jubah serba hijau, dengan mahkota bertahtakan mutiara dan batu permata. Di dalam benaknya, apakah ini yang dimaksudkan seperti kisah kepercayaan di masyarakat mengenai adanya penguasa selatan dan istananya? Andrea menepis pikiran itu. Ia hanya berpikiran bahwa ia masuk ke dalam dimensi kerajaan makhluk selain manusia. Andrea hanya terpikir, bisa jadi ini dunia jin. "Kamu dari jenis manusia," ujar ratu yang berdiri di sisi singgasana yang sangat terang oleh sinar itu. Sementara di sisi kiri dan sisi kanan diterangi cahaya dan penerangan dari sejenis obor. Dia dihadapkan lagi dengan sosok yang sangat mirip, postur dan wajahnya seperti dirinya. Ini seperti Khorin yang merupakan kembaran dari diri seorang manusia, namun berada pada alam jin. Andrea sembari berpikir keras di otaknya. "Aku Andrea," kata sosok yang mirip sekali dengan diri Andrea itu. "Aku akan berusaha menjagamu sampai kamu bisa kembali ke dunia tempat kamu hidup sehari-hari." Andrea mengangguk pelan. Karena dirinya berada dalam kondisi agak cedera ringan di kaki, dia merasa bahwa ia tidak perlu lagi menolak pertolongan dari sosok-sosok yang ditemuinya itu. Mungkin saja ini berkah yang bisa membuatku tertolong, pikir Andrea. Andrea merasa berada di kawasan itu selama 5 hari, sebab dalam hitungannya, ia merasakan 5 kali suasana gelap seperti malam. Selalu ada suara yang mengingatkannya
untuk selalu menjalankan 5 waktu. Dan di negeri yang asing itu, ia hanya mendengar suara azan tatkala mendekati waktu untuk menjalankan ibadah. Dan dia melihat beberapa orang yang tinggal di dalam istana itu mengerjakan sholat, seperti halnya manusia mengerjakan ibadah 5 waktu. Andrea memilih sholat sendirian atau sholat munfarid, dan ia lebih banyak bersuci dari air pancuran yang terletak di sisi tempat ia beristirahat. Di hari kelima, ia berada di negeri gaib itu. Sosok yang menyerupai dirinya pun muncul ke tempatnya beristirahat. Ia menyampaikan pesan dari ratu tertinggi, ujarnya, supaya ia membawakan ramuan yang dioleskan di pergelangan betisnya dan menyembuhkan rasa sakit di betis Andrea. Andrea merasa lambat laun kesehatannya pun menjadi pulih. Ia telah dapat ruku secara sempurna dalam sholat, dan Andrea bisa berjalan dengan biasa seperti halnya saat ia tidak cedera. Andrea diajak oleh sosok kembarannya itu ke sebuah lorong yang penuh kemilau bersinar, dan ia pun mendekat ke arah lorong itu. "Tutup matamu sebentar," ujar sosok kembarannya itu. Andrea pun menuruti apa yang diminta oleh sosok kembarannya tadi. Sewaktu menutup kelopak mata selama 10 menit, akhirnya Andrea membukanya kembali. Ia melihat ke sekeliling kiri kanan tempat ia sekarang berada. Ia merasa sudah tidak ditemani lagi oleh sosok kembarannya itu lagi. Andrea kini justru berada di cerukan karang tempat ia tempo hari berganti pakaian. Andrea segera menuju ke gumuk pasir, yang mana ia ingat kemarin-kemarin ia ditunggui oleh Savitri, rekannya. Tak lupa dia rogoh tas ranselnya. Ternyata di sana masih ada HP Nokia yang masih menyala, dengan baterai tinggal 1 strip. Dia pencet sisa saldo pulsanya, bintang 888 pagar. Pencet Andrea di atas touch HP. Andrea tercengang ketika membaca tampilan jawaban notifikasi di HP bersistem Symbian itu. Jawaban dari HP menyebutkan bahwa ia memasuki masa tenggang. Andrea tercengang kaget. Perasaan Andrea, pulsa HP itu baru diisinya sejak keberangkatan ke agenda acara gladi paripurna lapangan. Andrea masih tercengang dengan penuh keheranan, dan kebingungannya pun kini bertambah. Ketika ia sampai di gumuk pasir, ia tidak menemui sisa bekas dilalui orang sedikit pun. Apakah itu bungkus-bungkus makanan, atau jejak atau patahan ranting? Andrea semakin kebingungan lagi, karena semuanya bersih alami, seolah tidak pernah disinggahi manusia, sebatang hidung pun di sana. Andrea masih ingat jalan kembali ke Wisma Diklat Geraha Utama. Ia menelusuri jalur itu dari tempat ia kemarin berjalan, dari pos 5 ke pos 4, hingga akhirnya ke pos 3 dan lanjut ke pos 2, kemudian menuju ke pos 1. Kemudian akhirnya tibalah ia di Wisma Diklat. Ia segera menuju ke tempatnya menginap kemarinan, yakni di Bungalow Anyelir 2. Di sana pun sepi, tak ada siapa-siapa. Tak lama 5 menit berselang, kemudian datang petugas room service. Andrea menanyakan rombongan dari sekolahannya dan barang berupa tes, travel bag, serta pakaian ganti yang tergantung di kapstok dalam kamar bungalow kepada petugas room service. Petugas room service mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu ke petugas front office. Sekitar 10 menit kemudian ada petugas front office yang datang ke Andrea. Petugas front office itu pun terbelalak penuh keheranan. "Oh, ini Dik Andrea ya? Yang dari rombongan SMA Nusa Bangsa Boarding School ya?" "Iya, Bu," jawab pendek Andrea. Andrea juga masih diliputi perasaan bingung. Akhirnya Andrea diajak makan siang oleh petugas Wisma Diklat di ruang manajemen Wisma Diklat. Setelah makan, Andrea diajak ngobrol sama petugas yang di sana. "Begini Andrea, sekitar 3 bulan yang lalu memang ada rombongan dari sekolahmu menginap di tempat ini selama 2 hari 3 malam. Dan di hari pertama memang ada kabar siswi hilang di dalam kegiatan kepanduan yang diadakan. Ternyata ciri-ciri yang hilang itu sama persis seperti kamu Andrea. Pencarian sudah dilakukan dari tim SAR Kabupaten, Tagana desa setempat, dan dibantu warga masyarakat penjaga pantai. Namun hasilnya nihil. 5 hari setelah pencarian, semua berkesimpulan kamu sudah tenggelam ke laut dan pencarian tidak dilanjutkan lagi.
rombongan dari guru-guru di sekolahmu akhirnya keesokan harinya bersama perwakilan teman-teman satu sekolah datang ke permukaan laut untuk melaksanakan kegiatan tabur bunga di sana. Oh, begitu ya. Andrea semakin tercengang dan penasaran dengan apa yang diceritakan petugas manajemen Wisma Diklat itu. Andrea pun meminjam telepon hotel untuk menghubungi ke orang tua. Ia menghubungi ke rumah bahwa ia akan kembali besok. Dan panggilan telepon Andrea disambut dengan isak tangis seisi rumah orang tuanya, termasuk mamahnya dan adik-adiknya. Mereka juga kaget dan heran. Kisah ini diceritakan kembali oleh Andrea seperti apa adanya. Adapun mengenai nama-nama orang yang diceritakan di dalam cerita penuturan ini sudah disamarkan dengan nama yang bukan aslinya. Demikian pula dengan nama lokasi dan nama tempat kegiatan. Bandung, 10 Desember 2021. Editorial Desk, segmen Hiking Angker Jadul, Kanal Arpara Rahamesti.